Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali di pembahasan sistem basis data. Kita masuk ke pertemuan kedua. Bahasanya adalah arsitektur basis data atau poin-poinnya, data independence, konsep DBMS, komponen DBMS, fungsi DBMS, dan bahasa yang digunakan dalam DBMS atau Database Management System. Kemudian model data berbasis objek, berbasis record, konseptual, dan fisik. Data dictionary, dan yang terakhir adalah arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama adalah arsitektur basis data. Di arsitektur basis data, nanti kita akan punya diagram seperti ini. Ada eksternal, nanti level eksternal atau level konseptual, dan level internal. Level eksternal adalah level yang berhubungan dengan langsung dengan pengguna user atau pengguna atau user database ya. Pada level ini user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan kebutuhannya, sehingga setiap user dapat memiliki pandangan yang berbeda dari user lainnya. Kemudian konseptual, level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data, demikian pula pada saat perancangan database. Yang terakhir adalah level internal, level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, atau bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi yang paling atas adalah eksternal. Ini terdiri dari misalnya user-user atau pengguna-pengguna beberapa, yang misalnya ada user 1, user 2, user 3. Jadi mereka di level internal, eksternal hanya bisa melihat data saja. Misalnya kita dalam bentuk aplikasi, ya, misalnya dicontohkan aplikasi Siakad, misalnya mahasiswa, aplikasi Siakad untuk dosen, atau usernya sebagai mahasiswa, usernya sebagai dosen, usernya sebagai administrator. Itu nanti akan bisa berbeda-beda pandangan. Ya. Jadi itu masuk ke arsitektur untuk level eksternal. Yang kedua ada konseptual yang tadi. Ini secara pemakai adalah misalnya untuk administrator atau yang mengelola database. Yang kemudian internal adalah penyimpanan datanya. Ini juga sebenarnya aktualnya adalah bagaimana si data disimpan ke penyimpanan atau ke database. Jadi ada 3 level arsitektur di basis data, level eksternal, level konseptual, dan level internal. Ini lebih detail lagi, misalnya kita contohkan level eksternal. Mahasiswa misalnya bisa melihat NPM-nya mereka, nama, agama, hobi, ataupun NPM, kemudian nama, alamat, dan jenis kelamin. Bisa nanti disesuaikan tampilan apa yang akan terlihat. Kemudian di level konseptual, sebenarnya NPM, nama, alamat, jenis kelamin, agama, hobi itu jadi satu, tidak terpisah seperti di level eksternal gitu. Tapi nanti di konseptualnya bentuknya bisa, misalnya seperti ini tuh, bisa satu tabel, apakah dia satu tabel, kemudian ditampilkan di beberapa tabel, ataupun bisa dari query, yang query tersebut ngambil dari beberapa tabel. Jadi si administrator nantinya akan membuat query-nya ataupun gabungan dari kolom-kolom yang ada ini. Kemudian di level eksternal, bagaimana nanti data-data ini, susunan datanya atau struktur datanya bisa terlihat. Misalnya NPM di tabel mahasiswa, ada nama, alamat, dia berapa penyimpanan datanya, 8, ada yang 32, 64, jenis kelamin, kemudian agama, hobi, dan seterusnya. Ini masuk ke level internal, bagaimana data NPM nanti bisa disimpan ke database, misalnya mahasiswa atau tabel mahasiswa. Mudah-mudahan ini ada gambaran ya tentang arsitekturnya tadi.
Jadi ini masih tingkat eksternal, contoh secara datanya langsung, kemudian level konseptual, ini di level administratornya, dan level internal, masuk atau ke penyimpanan tabel atau ke database-nya. Kemudian data independence. Data independence adalah physical data independence, bahwa internal skema di sini berarti database ya, dapat diubah oleh database administrator tanpa mengganggu konseptual skema. Nanti kita contohkan berubah skema atau misalnya nama internal skema bisa. Logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh database administrator tanpa mengganggu eksternal skema. Alasan-alasan pengelolaan data independence. Database administrator dapat mengubah isi, lokasi. Jadi di sini ada penekanan tentang database administrator. Jadi nanti ini merujuk ke pekerjaannya ataupun orangnya ya. Lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Kemudian pabrik ataupun agen peralatan software pengelolaan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Jadi karena independence, walaupun ini dirubah tapi nanti tidak akan mengganggu ke yang lainnya. Itu konsep DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak ya. Jadi yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. DBMS, Database Management System, mata kuliahnya adalah sistem basis data. Kita memakai sistem yang kita sebut Database Management System. Jadi bagaimana sebuah manajemen sistem database itu adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas. Jadi perangkat lunak ya, nanti di dalamnya mengatur ataupun mengawasi atau pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan organisasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Komponen-komponen utama dalam DBMS adalah query language, report generator, data manipulation language, data definition language, recovery, data dictionary, access rutin. Ini beberapa komponennya. Jadi di dalamnya ada misalnya ada DML. Nah, ini yang nanti kita sebut bahasa query ya. Ada DML, ada DDL. Ini komponennya diagram dari komponen DBMS yang saling berinteraksi. Ya, misalnya ada programmer, ada user, ada DBA. Programmer yang membuat aplikasi program, user yang menggunakan misalnya buat query, DBA adalah database administratornya, database skemanya. Nah, yang di kotak merah adalah DBMS-nya. Ya, kita tadi sebutkan ada komponen-komponennya. Ya. Kemudian file manager, access method, system buffer, dan database and dictionary. Jadi di sini. Ini adalah penjelasan dari gambaran ini ya. DML processor atau query processor, kemudian database manager, DDL compiler ya, istilah-istilahnya. Di data query processor merupakan komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Database manager apa? Database manager adalah menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekod-rekod dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian file manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. DML preprocessor, modul yang merubah perintah DML embed ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Ada DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary atau kamus data. Jadi ini penggambarannya, misalnya kita mau pakai aplikasi MySQL yang di dalamnya sudah ada query processor, sudah ada database manager, atau PHP MyAdmin ya, yang versi visual, atau MySQL versi visual,
Berarti di dalamnya sudah ada query processor, sudah ada database manager, sudah ada file manager, DML preprocessor, DDL compiler, dictionary manager. Contohnya nanti ya di praktikum ataupun nanti di beberapa pertemuan lah kita coba pergunakan. Atau Anda bisa lihat lagi-lagi di channel yang praktikumnya supaya bisa kelihatan jelas. Fungsi DBMS. Penyimpanan, pengambilan, perubahan data. Katalog yang dapat diakses pemakai, misalnya mendukung transaksi, melayani recovery data, pemulihan data, mendukung komunikasi data, melayani data independence. Ya. Ini fungsi database atau DBMS Management System. Bahasa yang digunakan di dalam DBMS. Secara umum terdapat dua jenis bahasa yang digunakan di dalam DBMS. Ada Data Definition Language, bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen dan relasinya. Nanti kita pakai bahasa DDL ini untuk mendefinisikan struktur atau kerangka data. Jadi kalau membuat. Jadi misalnya create table, create database, create primary key. Nah, itu masuk ke kelompok DDL. Kalau data manipulation language adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Atau kita kenal istilah CRUD. Nanti ada create, misalnya insert into, itu masuk ke DML. Select, itu untuk melakukan misalnya penyaringan atau pemilihan atau pencarian. Update, itu misalnya untuk mengubah. Kemudian delete, misalnya untuk menghapus. Jenis-jenis DML adalah procedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Non-procedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebut bagaimana cara pengambilannya. Jadi nanti ada dua, ada procedural DML, ada non-procedural. Model data yang berikutnya. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, gabungan antara data dan batasan-batasan data suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk merepresentasikan atau menggambarkan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Jadi, kenapa kita membuat model data? Supaya mudah menggambarkan data dan mudah dalam memahaminya. Untuk merepresentasikan atau menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data sebagai berikut. Jadi kan tadi kita ingat ada tiga level ya. Kalau untuk tingkat eksternal, jadi penggambaran data atau model data itu digunakan untuk di tingkat eksternal dan konseptual. Supaya lebih mudah tadi. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Ada juga jenis model data berbasis objek, yaitu entity relationship, semantik, fungsional, dan object oriented. Model data berbasis record. Basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk tetap yang dapat dibedakan dan dari bentuknya. Jenis model data berbasis record yaitu model data relasional, model data hierarki, dan model data jaringan. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data atau kamus data. Jadi misalnya kapan kita buat tabel itu, kapan kita buat database itu masuk ke metadata. Atau siapa yang membuatnya, user siapa yang membuatnya, itu masuk ke data dictionary. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama data item yang ada dalam database, atau juga data item yang dapat diakses oleh pemakai, dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data di dictionary menyimpan nama-nama data item dalam database, jenis dan ukuran data item, batasan untuk masing-masing data item. Jadi, kalau nanti kita sebagai seorang administrator, sebenarnya nanti sudah ada lognya ya, sudah ada tersimpan siapa sih yang memperbaiki, siapa sih yang menambah, gitu, dan seterusnya. Data dictionary harus memuat hal-hal sebagai berikut. Nanti ada nama arus data, alias, bentuk data, arus data, penjelasan, periode, volume, struktur data. Nanti ada simbol-simbolnya seperti ini. Ya.
Ini kita pakai juga waktu Anda misalnya di tugas akhir nanti ya, walaupun sekarang baru misalnya mata kuliah ini untuk semester awal. Jadi data dictionary perlu diingat-ingat, nanti ada nama arus data, alias bentuk datanya apa, kemudian arus data, penjelasan, periode, volume, struktur data. Ini arsitektur DBMS. Nah, sekarang sudah multi user. Nah, nanti ada istilah teleprocessing, file server, dan client server. Sebenarnya ketiganya ini hampir sama. Yang sekarang mungkin booming, atau untuk mengatasi kelemahan arsitektur teleprocessing dan file server, maka dikembangkanlah arsitektur yang paling mutakhir, client server, yang menunjukkan komponen server berinteraksi dalam bentuk sistem. Jadi nanti client server itu bisa berarti aplikasi atau sistem atau perangkat lunak juga. Jadi ini perkembangannya awal, yang kedua file server, dan yang ketiga adalah arsitektur client server. Nah, misalnya sekarang contoh client servernya, kita buat aplikasi, kemudian diupload ke hosting, ke provider. Kita sudah punya hostingnya di salah satu provider, kita upload aplikasinya, kemudian upload data misalnya pakai webnya, sehingga orang-orang atau mahasiswa atau penduduk yang lain bisa mengaksesnya. LAN, Local Area Network, ini berbasis jaringan. Kita misalnya di kampus atau di tempat kerja ada jaringan LAN, Local Area Network, kemudian yang kalau hanya internal ya bisa pakai LAN. Ada beberapa klien tuh berarti pekerja, komputer-komputer pekerja atau staffnya. Nanti di ruang server misalnya ada database servernya, sehingga dari beberapa klien 1, 2, 3 ini bisa saling berinteraksi melalui misalnya suatu yang kita sebut aplikasi ataupun berbasis arsitektur client server. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau yang belum dipahami bisa berkomentar di bawah deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.